Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat itu ya. Semangat ya. Tiap zaman melahirkan generasi. Tiap generasi ada zaman. Wih, mantap ya. Itulah generasi optimal. Generasi optimal. Temanya sangat menarik ini. Menarik ya. Ini mengenai studi kasus perdagangan perempuan. Wah, kok perempuan gitu ya? Karena kasusnya lebih banyak perempuan ini. Banyak perempuan ya. Iya, kasus jadi perdagangan manusia, ya, perdagangan manusia. Tetapi khusus yang paling banyak ini perempuan. Perempuan ya. Jadi kita mencoba membedah mengenai kajian kasus, studi kasus tentang perdagangan manusia, terutama perempuan ini. Karena kalau kita lihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2017 sampai tahun 2022 itu ada sekitar 2.356 kasus perdagangan manusia. Banyak juga ya. Wah, akan banyak lagi. Itu yang dilaporkan ya. Bagaimana nggak dilaporkan? Kan fenomena gunung es di bawahnya masih banyak. Kadang fenomena gunung es juga. Dan yang terakhir kan kasus yang ramai, bahkan Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu kan sampai marah dia. Nanti akan saya datangkan gitu kan ke tempatnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Karena masih ada kasus gitu. Iya. Dan ini merupakan sebuah kajian lapangan. Kalau kita lihat dari penelitian kualitatif, ini bermakna. Karena apa? Karena dia langsung terjun, gitu ya. Kalau kualitatif kan begitu, langsung terjun, partisipatoris. Wah, ini Abdul Rahman ini langsung partisipatoris nih. Langsung berpartisipasi aktif di dalam lapangan untuk mengkaji fenomena tentang perdagangan manusia. Wah, luar biasa kan? Dan ini sampai sekarang nggak hilang. Polanya ada terus. Nah, kan anaknya kita lihat nih, apa polanya masih sama, tersistematis, atau merupakan sebuah lingkaran yang begitu sulit untuk diberantas sehingga fenomena ini ada terus sampai sekarang. Nah, nanti kita akan kaji. Baik para penggemar ya, generasi optimal. Ikut. Ini mudah-mudahan tidak menjadikan sebuah budaya ya. Artinya bahwa ini harus kita hentikan, gitu. Harus kita hentikan. Apalagi kan sudah ada undang-undangnya ya. Kalau nggak salah undang-undangnya undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau kita lihat ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Ini ceritakan dong nih. Abdul Rahman, bagaimana kok ente bisa gitu ya melakukan satu kajian lapangan, itu awalnya bagaimana, bisa diceritakan nggak? Ya, makasih Wid. Ya, para pemirsa generasi optimal ya, hari ini kita membedah tentang perdagangan perempuan. Ini menarik sekali sebenarnya. Saya nggak pernah cerita sama orang-orang lain gitu. Di awal-awal sebenarnya saya melihat ini karena waktu itu ada kasus HIV ya. Jadi berawal dari kasus HIV ya? Iya, saya ingin tahu itu kenapa sih di wilayah agraris penduduk yang culture-nya, budayanya kuat, nilai persaudaranya tinggi, nilai agamisnya besar juga di situ, kehidupan yang ya enak lah ya di pedesaannya. Ada kasus HIV/AIDS gitu. Jadi saya sempat membayangkan nih, di dalam sebuah perjalanan nih saat itu ya, dari Jakarta menuju desa itu, saya nggak bayangin itu perjalanannya cukup jauh sekali gitu, dan nggak mudah untuk menuju ke desa itu karena jalannya itu hancur-hancur, itu namanya desa gitu ya. Dan yang tadi saya bilang, kok bisa ya HIV/AIDS ada di desa? Saya punya penilaian awalnya ya, kan desa itu culture dan budayanya ini cukup bagus itu ya, apalagi dengan penduduk yang agamis, kok bisa HIV masuk ke desa itu gitu ya. Akhirnya saya dengan teman-teman melakukan asesmen kecil nih, ngajak teman-teman ya, Karang Taruna di situ dan tokoh remaja yang bisa saya ajak kerjasama lah. Oh iya, saya tinggal di situ ya. Jadi saya tinggal di situ
untuk ngontrak di salah satu desa di situ. Ya bikin pusat kegiatan desa lah gitu. Dari situ saya tuh mulai melibatkan remaja-remaja di situ ya, untuk melihat fenomena ini gitu ya. Dan saya berhasil menemukan beberapa key person yang bisa digali informasinya ya. Dan waktu itu ada 3 kecamatan ya, jadi sekitar 50 titik yang saya jangkau itu. Dan hampir tiap hari saya turun lapangan mencari informasi dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh yang punya nilai pengaruh lah di setiap hotspotnya lah, kita anggap itu hotspot gitu ya. Ketika saya turun di lapangan, saya mendapatkan gambaran pola kerja yang sistematis nih kelihatannya terhadap perdagangan perempuan nih. Dan kerja mereka berdasarkan instruksi dari sponsor. Sponsor itu ada di Jakarta. Jadi sponsor itu melakukan rekrutmen dengan memanfaatkan warga lokal tuh di desa-desa itu. Dan sponsor biasanya mengundang para perwakilannya atau ngopi ke Jakarta. Ini ada sebuah program kerja yang penghasilnya bagus. Itu ada tuh pertemuan seperti itu. Ketika dalam 1 hari 2 hari dia mendapat pembekalan, dia turun ke lapangan. Dan karena dia melibatkan orang lokal, artinya mereka lebih tahu tentang situasi desa itu, siapa yang punya duit, bagaimana situasinya, apa yang terjadi di desa itu. Jadi orang desa itu yang tahu, atau key person itu ya. Dan karena dia melibatkan orang lokal, biasanya mereka turun pada saat momen-momen tertentu. Momen tertentunya di saat misalkan dalam situasi paceklik. Ya, paceklik tuh banyak orang nggak punya uang tuh, petani atau masyarakat desa di situ ya. Momen adanya acara hajat. Biasanya kalau di kampung itu ada hajat itu. Kalau tidak hajat dia malu dia, karena banyak guyuman tradisinya itu tinggi di situ. Jadi misalkan anaknya mau sunat, dia harus hajat. Dan jika anaknya ingin dinikahkan dia harus hajat juga. Itu kan perlu biaya atau modal. Nah disitulah para sponsor itu memanfaatkan momen-momen itu melalui key personnya. Ya key personnya secara intens ya turun ke lapangan membidik para perempuan atau warga desa yang mau bekerja ini dengan dalih-dalih kerja yang bagus, gaji yang besar nanti itu, karena sudah ada contohnya. Jadi karena di era-era di era 96 sampai 2000-an tuh ya, karena nggak ada kantor perwakilan di situ, jadi masyarakat tuh yang ingin bekerja tuh atas dasar nilai kepercayaan dari key person. Wah ini sama-sama orang desa sini, dia lebih tahu dan dia akan bertanggung jawab itu. Akhirnya banyak tuh yang mau dan ikut di situ. Dan di dalam modus pedagang perempuan ini sponsor juga punya punya caranya sendiri, menarik sekali nih. Sebelum kita lanjut ya. Karena tadi ada yang menarik nih ya. Gimana mekanisme strateginya itu ya, nanti kita bahas. Baik para penggemar Generasi Optimal, tunggu sebentar, ada yang mau kita dengarkan dulu ya sebelum kita mulai. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi, tiap generasi ada zamannya. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Baik, tadi kita sudah dengarkan tentang awal mulanya ya, jadi dari kasus HIV karena penasaran di saat tadi sudah dijelaskan tentang rupanya perempuan-perempuan itu tadi menjadi buruh migran. Gitu ya, banyak yang direkrut
baik ke luar negeri maupun ke kota-kota besar yang ada di Indonesia. Tadi dibicarakan tentang strategi. Wah, ini kalau tadi kan ada sponsornya nih, ya sponsor yang merekrut perempuan-perempuan tadi yang dari desa. Mungkin bukan sponsor, calo mungkin ya. Kan dia model-model calo gitu dicari ya. Ya waktu itu kita kenal sponsor. Sponsor ya, bukan calo ya. Bukan calo ya. Sponsor itu nama tenar aja ya. Padahal mah calo gitu ya. Pakai mobil, pakai rapi lah pokoknya, meyakinkan gitu ya. Ini dari kantor gitu. Orang dari desa, di desa pasti meyakinkan ya, pasti wah bener nih gitu kan. Iya betul. Namanya orang di desa yang mungkin mau bekerja gitu kan, didatangin seperti itu semakin semangat dia. Nah ini mengenai strateginya mereka itu seperti apa? Oke Wid, tadi saya juga sempat singgung Wid terkait dengan pola-pola kerja jaringan ini, di mana pihak sponsor melakukan rekrutmen para perwakilannya di beberapa desa, dan juga bagaimana sistem kerja mereka yang tadi saya jelaskan, mulai memanfaatkan momen paceklik, musim hajat, dan lain-lain itu ya. Dari 50 titik yang pernah kita jangkau waktu itu, kita menemukan ada 70 perempuan yang masuk di lingkaran perdagangan perempuan. Tapi sebelumnya gini, Bit, ada pihak perwakilan sponsor yang nggak tahu tujuan dari sponsor dari Jakarta. Ada yang tahu gitu. Jadi yang nggak tahu hanya sebatas ada pekerjaan nih, ada penyaluran nih, mau nggak gratis, kan seperti itu. Ada juga yang tahu ya dia udah berbaur cukup lama itu kan kelihatannya gitu ya. Dan kenapa aksi para perwakilan sponsor itu giat sekali ya dan cepat sekali kerjanya ya, karena mereka dibayar gitu ya. Jadi satu kepalanya itu kira-kira kalau dia berhasil tuh, waktu itu yang kita tahu itu waktu itu di investigasi kita itu, kalau yang janda itu harganya dibayar sekitar 30 jutaan tuh. Kalau yang gadis bisa di atas 50 juta itu. Kalau menurut keterangan dari 70 orang yang pernah kita interview ya, yang pernah kita jangkau dan dampingin ya, bahwa selama di Jakarta mereka ditampung 1 minggu, ada yang 2 minggu baru berangkat. Lalu kemana aja? Mereka bilang ada yang ke negara ASEAN Pak gitu, ada di Filipina, ada di Cina dan lain-lain lah, pokoknya negara ASEAN lah. Ada juga ada yang di beberapa pulau di Indonesia gitu. Terus menurut keterangan beliau, ketika dia sudah berangkat di tempat tujuan kerja, dia nggak langsung kerja, ditampung lagi di sana dengan informasi menunggu persiapan perusahaan dalam mempersiapkan administrasi gitu. Modusnya seperti itu. Kayaknya kelihatannya di sana dia selama ada yang sampai 1 bulan, ada sampai 3 bulan. Akhirnya ada tuh yang modus dari jaringan itu, dibilang wah kerja aja di tempat hiburan, mau nggak, hanya nemenin yang minum aja. Ya mau nggak mau, karena dia sudah terpaksa di sana dan malu pulang ya, akhirnya dia mau tuh dan mengikuti saran dari sponsor sana. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi, tiap generasi ada zamannya. Oke, kita kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Ini tadi sudah kita bedah ya, sudah kita kaji. Sekarang kita ingin closing statement dulu nih. Tidak kita pungkiri tadi ya bahwa fenomena ini kita jumpai di masyarakat dari tahun 2000-an ya. Dari tahun 2000-an hingga saat ini masih terus berlangsung, dan
sangat besar sekali kasusnya. Itu ada sekitar dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Saya ulangi lagi, kasus ini perdagangan manusia ini sebanyak 2.356 banyak juga kasus. Ya, ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Datanya seperti itu. Ini kan kalau kita lihat faktornya ya, mungkin dari tadi sudah dijelaskan dari kemiskinan, gitu ya. Mungkin juga dari perkawinan dini, bisa juga kan, perkawinan dini, lalu kemudian juga dari pendidikan yang rendah, gitu ya, ketidaktaatan pada agama. Jadi itulah faktor-faktor mungkin yang bisa menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Nah sekarang bagaimana untuk mencarikan jalan keluar nih ya, agar kita bisa menghindar atau terhindar dari perdagangan manusia ini. Kira-kira gimana, Rahman? Ya, sekarang ini zaman digitalisasi ya, akses lebih cepat, itu ada internet. Saya berharap ada sebuah konsep yang khusus ya untuk dalam program pemberdayaan di masyarakat pedesaan itu, khususnya menjangkau perempuan. Bagaimana meningkatkan keterampilan mereka sehingga daya saing kerjanya dan tawarnya menjadi tinggi ya, dan juga mendorong sebuah pendidikan khusus untuk perempuan lah di pedesaan tentang melihat peluang, kesempatan, dan mengaktifkan kembali nih wilayah agraris pertanian yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau dulu kan katanya terkenal orang desa lokal itu atau desa itu hanya menjadi burunya saja. Sebaiknya ada hal yang bisa diciptakan di dalam sektor pertanian itu, dan culture-nya itu perempuan tidak boleh bekerja mengurus anak dan suami, yang suami kerja. Tapi kan sekarang harus dibalik lagi, ada kesetaraan gender lah. Kedua juga pemerintah juga harus tegas terhadap regulasi. Di dalam kesehatan juga perlu juga nih kelihatannya. Di samping lihat persoalan tentang perdagangan manusia dan dampaknya yang lain, dan perempuan juga harus tahu tentang penyakit menular, tentang kesehatan reproduksi. Di desa itu penting itu, bagaimana mereka kuat dengan itu dan pahamlah yang jelas gitu. Menurut saya sih area-areanya seperti itu ya. Oke, intinya harus ada pemberdayaan ya. Supaya mereka bisa lebih produktif lagi, sehingga tercerabut dari akar kemiskinannya. Kalau perlu ada satgas, satuan tugas yang menyelusurin itu, ya kan? Sehingga tidak ada tuh broker atau calo yang masuk ke kampung itu. Iya, jadi memang selain itu mungkin tadi ketegasan dari aparat gitu ya, karena sudah ada payung hukumnya. Sudah ada, lalu kemudian juga perangkat-perangkat yang dimiliki oleh negara, terutama aparat itu kan jauh lebih besar. Jadi jangan sampai kalah oleh mafia itu kan. Jadi itu sebenarnya, dan kita optimis ke depannya kita akan bisa menjadi negara yang berkeadaban. Karena perdagangan manusia itu udah kayak zaman jahiliyah itu ya. Manusia diperdagangkan, waduh itu. Kasihan. Iya, itu udah kayak ya itulah zaman sudah tidak kan kita mau menuju negara yang beradab. Perdagangan manusia ini harus dihilangkan. Ya, kita optimis ke depan generasi kita akan menjadi generasi yang kuat, gitu, yang produktif, yang optimal ya. Optimal, gitu. Itu yang kita harapkan. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ini udah di season terakhir. Sekali lagi terima kasih dan ikuti terus channel dari Generasi Optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.